tahu asas perjanjian memiliki berapa? Asas perjanjian memiliki 5 asas. Yang pertama yaitu asas konsensualisme. Apa asas konsensualisme? Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Apa-apa saja sih 4 syarat tersebut? 4 syarat tersebut yang pertama yaitu kesepakatan mereka yang meningkatkan dirinya. Yang kedua, kecelakaan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak. Apa sih asas kebebasan berkontrak? Kebebasan berkontrak tersirat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Apa kok dengan itikat baik? Yaitu memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama itu menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua, menentukan apa yang menjadi objek perjanjian. Yang ketiga, menentukan bentuk perjanjian. Yang keempat, menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Selanjutnya yaitu asas yang ketiga. Asas yang ketiga yaitu asas pacar sunt servanda. Jika diterjemahkan dari bahasa Latin, pacta sunt servanda berarti janji harus ditepati. Diterangkan Hari Purwanto dalam Mimbar Hukum volume 21 nomor 1. Asas pacta sunt servanda adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Kemudian Purwanto juga menerangkan bahwa asal hukum perdata yang satu ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu dan mengandung makna bahwa satu, perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan mengisyaratkan bahwa mengingkari terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau prestasi. Selanjutnya yaitu asas yang keempat, asas iktikat baik. Kok iktikat baik? Iktikat baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud iktikat atau yang baik. Berdasarkan Simposium Hukum Perdata Nasional Iktikat Baik, hendaknya diartikan sebagai yang pertama yaitu kejujuran saat membuat kontrak. Yang kedua yaitu pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan penjabat para pihak dianggap beritikat baik, dan sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Asas yang terakhir yaitu asas kepribadian. Diterangkan Muhtarom dalam asas-asas hukum perjanjian, suatu landasan dalam pembuatan kontrak. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seorang akan melakukan atau membuat kontraknya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja. Dalam KUH Perdata, asas hukum perdata ini tersifat dalam pasal berikut. 1. Pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku
yang ditentukan.